Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gembulukum Channel dengan Saya sekarang ini ketua murid karena Pak gurunya lagi rapat. Pak gurunya lagi rapat. Jadi ganti dulu. Biasanya kalau gurunya lagi rapat diganti KM-nya sekarang. ini jadi KM tapi aura-aura pos security-nya kuat sekali. Jadi kita akan lihat apakah orang yang dianggap kuli ini akhirnya jadi referensi pendapat orang-orang. Saya siap membangun opini sekarang. Ayo, apa yang mau dibahas? Tapi sebelum dibahas Pak Guru lagi. Kang Didi kan akhir-akhir ini tuh muncul di di kontennya Tetan Muslim. Tapi kan itu sudut pandang bahwa Kang Didi itu orang miskin. Iya. Berapa kali Kang Didi ngerasa bahwa pendapat saya tidak dengar karena saya miskin. Kalau di konten itu sih sebenarnya karena ada settingan juga ya. Karena kita memang bukan dipaksa. Kita memang sengaja membantah aja. Jadi kalau ini banyak kesalahan orang tuh kayak gitu, ngelihat emosi saya di situ dianggap serius, terus kalau ngebantah dianggap serius, padahal kan itu settingan sengaja. Biar gitu lucu ya. Tapi banyak yang bilang kayaknya Kang Didi mah nggak cocok jadi orang miskin dengan pola pikir kayak gini. Itu teh karena di Indonesia mungkin gitu ya. Salah satunya menurut saya itu negatif sih karena kayaknya orang miskin tuh tidak boleh berpendapat. Jadi ketika berpendapat dianggapnya kalau nggak miskin berarti ngelunjak. Itu karena saya nggak dianggap ngelunjak, jadinya dianggap nggak miskin. Biasanya kan gitu. Kamu siapa? Kamu jangan berpendapat kayak gitu biasanya di kampung. Tapi di level sekarang masih apa? Masih kayak gak usah berpendapat di kampung gitu atau karena kalau di kampung enggak. Masalahnya netizen sekarang setiap saya bikin konten coba saya kan sering bahas di akhir-akhir ini saya bahas ateis lah, bahas sains lah. Komentarnya pasti ada yang Kang udah nguli aja langsung gitu. Atau kayak ini siapa nih kuli membantah statement Pak Bagus Mulyadi. Iya, itu banyak banget loh yang saya bantah. Bagus Mulyadi, terus terakhir Riu Hasan. Itu kayak Nah, ini saya mau klarifikasi di sini nih, kalau misalnya nonton sebenarnya saya tuh tidak membahas sains, saya tidak membahas filsafat. Yang saya bahas tuh logika sederhana sebenarnya. Coba deh perhatikan. Saya tuh berargumen tentang bukan tentang keilmuannya tapi tentang opini dia. Sebenarnya yang dibahas tuh opini. Kalau dia mengeluarkan opini baru saya bantah. Kalau dia membahas fisika kuantum tentu saya tidak akan mengomentarinya. Jadi berani melawan tuh ketika dia ngasih opini lawan opini gitu. Karena selalu opini. Saya nggak pernah ngebantah pengetahuan kok. Kalau ini tentang ada sebuah kejadian akhir-akhir ini. Jadi ada desas-desus bahwa zakat kan banyak tuh. Zakat tuh kan untuk orang miskin nih. Gimana kalau misalkan warga membantu warga dalam tanda kutip si zakat tersebut dialihkan ke MBG. Tahu beritanya nggak Kang Didi? Zakat yang dikumpulkan oleh masyarakat ke Badan Amil Zakat, beberapa persennya atau sekian puluh persennya dipakai untuk membantu program MBG, biar seolah-olah masyarakat membantu masyarakat. Justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program
makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Sebagai orang yang sering terima zakat nih, Gini Pak, sebelum dikurangi ke hal lain pun, zakat tuh biasanya kita kurang, Pak. Jadi kadang-kadang kita rebutan. Jadi sebaiknya menurut saya, karena BGN itu banyak sekali mengambil ini kan, dananya besar sekali, 300. satu hari 1 triliun lah. Wah, buset, kan udah banyak banget itu, malah ngambil zakat udah sedikit loh itu Pak. Heeh. Jadi menurut saya, dan sebenarnya dari awal saya tuh kurang setuju tentang BGN ini, tentang makan gizi gratis ini. Karena yang dibutuhkan tuh sebenarnya bukan gizi dulu, bukan makan dulu. Ini orang belajarnya belum benar. Sebagai orang miskin, Kang Didi tidak merasakan manfaat dari Ini MBG. Anggaplah saya ini makan kurang gizi. Heeh. Tapi ketika saya sekolah, masalahnya tuh bukan saya karena lapar tidak menyerap pelajaran, tapi pelajaran tidak berguna untuk saya. saya dulu mempelajari isi menghitung volume kubus. Mm-mm. Seumur hidup belum kepake itu. Cara menghitung volume kubus itu buat apa? Terus apalagi banyak kok, maksudnya kalau memang pendidikannya itu kurang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat luas, ya berarti kan yang harus diperbaiki pendidikannya dulu. Kecuali kalau masalahnya misalnya nih, anak sekolah tuh sebenarnya pendidikannya udah bagus tapi dia tidak menyerap pelajaran, berarti kan jelas masalahnya di daya tangkap anak tersebut. Nah, gizi baru di situ boleh dipertimbangkan. Dan kalaupun memang mau dipaksakan, menurut saya harus ada evaluasi. Nah, evaluasi makan gizi Maka MBG ini sebenarnya membingungkan. Coba kita dalam setahun ini apa hasilnya? Kan kalau misalnya membangun sesuatu setelah setahun kan pasti jelas progresnya. Sekarang MBG sudah setahun, apa hasil dari MBG kalau kita mau ngejarnya kualitas kecerdasan anak? Kan nggak ada juga kan? Harusnya kan udah setahun kayaknya udah mulai pinter nih anak SD, harusnya kan gitu ketahuan. kalau sekarang tuh evaluasinya gini, instansi ini belum kebagian nih SPPG nih gitu. Nah itu sebenarnya ini juga pasti banyak yang nyerang nih. Pasti ada yang komentar nyuruh bersyukur lah, jangan ganggu lah. Makanya saya tuh di konten saya udah males bikin tentang MBG itu karena yang komennya aneh-aneh. Ngerasa bahwa Kang Didi kan masih ada anak sekolah. Ada tiga-tiganya sekolah anak saya. Tiga-tiganya dapat MBG nggak? Dapat lah. Mereka termasuk yang komentar MBG nggak enak atau ya udah termasuk tipe yang bersyukur nih dapat makanan? Kalau anak kecil sih menurut saya tidak bisa diambil pendapatnya karena ya anak mah namanya dikasih ya seneng lah. Masalahnya tuh biasanya masyarakat itu ngelihatnya karena MBG ini membantu lapangan pekerjaan juga. Sama presiden juga kan diomongin bahwa ini menghasilkan 1 juta, 1 juta lapangan pekerjaan. Nah masalahnya kan sebenarnya tujuan utamanya bukan lapangan kerja. Kalau yang mau ditonjolkan itu ya bikin pabrik aja, bukan MBG. Sesimpel itu ya berarti. Iya, ya, kalau rasanya. mau yang difokuskannya pekerjaan, karena kan tujuan MBG bukan pekerjaan, tapi mencerdaskan siswa atau mengurangi apa namanya yang anak gizi buruk itu kan. Stunting itu. Nah, stunting. Kang Didi punya teman yang kerja di kantor di dapur ini nggak? Dapur MBG. Ada kalau kenalan ada. Gimana? Dia happy nggak kerja di sana? Ya iyalah, karena kalau di kampung saya ya karena pekerjaan susah, jadi adanya lapangan pekerjaan itu ya membantu. Ya, makanya wajar kalau misalnya MBG ini diprotes, banyak bukan dari kalangan pemerintah tapi masyarakat juga banyak yang membantahnya. Kalau kita misalnya kritik MBG itu pasti sekarang masyarakat juga ikut membantah itu karena mereka merasa diuntungkan. Satu orang yang ikut kerja di situ, satu keluarga pasti setuju MBG. Nah, karena ini kita bahas MBG kan kemarin Presiden Prabowo tuh bilang bahwa dia siap untuk menonton semua kritikan yang video MBG.
Kang Di ngerasa itu yakin nggak presiden nontonin kayak gitu atau enggak itu mah hanya dia speak doang? Apa ya? Saya sudah sejak lama tidak mendengarkan omongan politikus sih. Nih satu-satunya kan kita tahu ya bahwa janji politikus itu jarang ditepati, tapi MBG itu satu-satunya janji yang ditepati, bahkan ketika dikritik pun tetap dilaksanakan dan maksa lagi. Ini satu janji yang belum pernah terjadi di Indonesia selama ini kayaknya. Dulu kalau misalnya calon presiden janji kok ya lupa aja udah gitu, 19 juta lapangan pekerjaan. Karena itu susah. Kan lu ada baru 1 juta, itu pun bukan dari program yang sebenarnya. Tadi lucu bahwa Kang Didi nyebutin bahwa saya tidak percaya lagi politikus. Pak Guru Gembul bilang bahwa orang baik biasanya jadi politikus yang buruk. Sedangkan politikus baik itu udah pasti orang yang buruk. Pendapat Kang Didi ini terakhir nih. Orang baik biasanya politikus yang buruk. Orang politikus yang baik biasanya orang yang tidak baik. Ya karena iklimnya mungkin seperti itu ya. Kalau kita mau baik, nah maksudnya jadi politikus yang baik itu tentu tidak bisa jadi orang yang baik, tidak bisa idealis, artinya gitu kan. Kalau mungkin artinya politikus sering bohong kali ya. Keharusan kayaknya.